Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Akidah kelas 6 pelajaran ke-9 adab ketika bepergian. Ya, tentu ya kalian bersama orang tua kalian atau bersama teman ya pernah mengalami bepergian. Bepergian di sini adalah bepergian safar, bukan bepergian dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke pasar atau dari rumah ke rumah temannya, bukan, tapi bepergian di sini adalah maksudnya bepergian safar jauh. Jakarta dari Cirebon, Surabaya, atau nanti kemana, keluar Jawa misalkan, yang keluarga di luar Jawa. Ada hal-hal di dalam Islam yang perlu diperhatikan, ya ini adab-adab ya, agar mengandung keberkahan atau agar perjalanan kita dilindungi Allah, perjalanan kita mendatangkan pahala, perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Ya, apa saja yang disunahkan dalam Islam? Yang pertama, salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Dalam rangka untuk menetapkan hati seorang yang hendak bepergian, ada baiknya melakukan salat istikharah terlebih dahulu. Karena hal itu akan lebih menenteramkan hati, terlebih jika dia tidak tahu kemungkinan baik buruknya. Ya, istikharah. Salat 2 rakaat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah perjalanannya ini baik atau tidak? Ya. Kalau baik, insya Allah Allah akan berikan jalan. Pertama, salat istikharah. Yang kedua, memilih teman perjalanan yang baik. Ingat, ya, pergian jauh itu bisa jadi menimbulkan kelelahan yang berat, dan kita butuh. Kalau kalian bepergian dengan keluarga, insya Allah ya baik-baik. Barangkali dengan teman, ya, cari teman-teman baik, teman-teman yang tidak egois, ya, teman-teman yang tidak mementingkan diri mereka sendiri. Ya, kita lagi lelah, kita lagi capek, tahu-tahu ditinggal dia duluan. Ya, kita lagi istirahat, tahu-tahu dia pergi kemana gitu. Barang kita tidak ada yang menjaga sehingga hilang. Kita butuh teman baik, teman untuk mengingatkan waktunya sholat, diingatkan, ya, waktunya istirahat, ya diingatkan. Artinya teman yang baik. Yang ketiga, mengangkat pemimpin rombongan, ya, diangkat misalkan bepergiannya lebih dari 1 orang, 2 orang misalkan. Salah satunya harus jadi pemimpin. Dia yang akan menentukan, kita lewat sini, kita nanti sholatnya di sini, asarnya di sini, duhurnya di sini, asarnya di sini, maghrib, terus dia yang menentukan. Ya, nanti kita istirahatnya di sini saja, dia yang menentukan. Ini namanya amirus safar, pemimpin rombongan. Ini harus diangkat 1 orang, biar gak ribut. Terus 10 orang, kata yang pertama kita sholat di sini, yang kedua di sini, yang ketiga kita sholat di sini, yang keempat kita sholat, ribut. Kata ini kita rutenya lewat sini, kita rutenya lewat sini, kita rutenya lewat sini, wah nggak karu-karuan nanti. Tapi kalau diangkat 1 orang, sudah kita sepakat, kita angkat misalkan yang jadi pemimpin rombongan untuk safar kali ini misalkan Rafa. Ya udah, nanti dia yang menentukan, kita akan sholat zuhur di sini, asar di sini. Nanti kita istirahat di stasiun ini saja dulu. Nanti kita nginep di hotel ini misalkan. Dia yang akan menentukan. Jadi yang lain sudah tinggal ikut. Jadi nggak ribut. Ya. Yang keempat, berpamitan disertai saling berwasiat. Orang yang hendak bepergian mengucapkan doa sebagai berikut. Ya. Pada keluarganya. Astaudiukallahu la yadi'u wada'i'uhu, ya. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah menyia-nyiakan titipannya, ya. Astaudiukallah, saya titipkan kalian kepada Allah alladzi la tadi'u, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan wada'i'uhu, titipannya. Keluarganya pun mendoakan orang yang hendak bepergian
astaudiukallaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, ya maksudnya amanah adalah keluarga dan hartamu, dan penutup amalmu. Ini doa keluarga kepada orang yang hendak bepergian. Yang kelima, membaca doa ketika keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang keenam, berdoa ketika mengendarai kendaraan. Bismillahi. Di sini doanya di surat Hud ya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Atau yang biasa kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ilaina ya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah kalian sudah hafal doa ini. Dan ketika ada perjalanan yang nanjak kita baca Allahu Akbar, takbir. Ketika ada perjalanan yang turun kita baca subhanallah. Yang ketujuh dan terakhir, segera pulang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai keperluannya, segera pulang. Gak boleh mampir ke sana kemari. Ini kebiasaan yang buruk ya. Kalau mau umroh sudah umroh selesai langsung pulang. Jangan ke sana kemari mampir di sini ya. Ini bukan adab dalam safar ya. Misalkan bepergian selesai untuk tujuan ke Jakarta dan terus selesai sudah pulang ya. Mau bawa oleh-oleh gimana Ustaz? Boleh, tapi nggak usah ngamprak kemana-mana, pergi kemana-mana sampai berhari-hari lagi. Jangan ya. Keluarga menunggu di rumah dan kita disunahkan seperti itu. Dan ketika pulang kita membaca doa Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamdun. Kami kembali bertobat, beribadah dan memuji Rabb kami ya. Kami kembali bertobat, beribadah dan memuji Rabb kami. Masyaallah, indah sekali doanya ya. Setelah tiba di kampung halaman, yaitu sebelum masuk rumah kediaman, kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat di masjid. Dianjurkan pula agar masuk ke rumah pada waktu siang hari. Itu 7 adab ketika kita bepergian. Baik, seperti biasa nanti evaluasi silakan kalian kerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.